Selamat datang kembali di Piranbae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Korea Utara, di bawah rezim otoriter Kim Jong-un, adalah salah satu negara paling tertutup di dunia, di mana kebebasan individu hampir tidak ada. Dengan kontrol ketat atas media, ekonomi, dan kehidupan pribadi warganya, negara ini menjalankan sistem pemerintahan yang menekan setiap bentuk perlawanan. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Korea Utara berfungsi sebagai negara otoriter, di mana setiap langkah diawasi, dan setiap kesalahan bisa berujung pada hukuman berat. Kereta anti-peluru. Kereta anti-peluru milik Kim Jong-un adalah simbol kekuatan dan paranoia rezim Korea Utara. Dirancang sebagai markas bergerak yang tak tertembus. Dilengkapi dengan lapisan baja tebal, jendela tahan peluru, dan teknologi komunikasi canggih, kereta ini menjadi sarana perjalanan pemimpin Korea Utara yang lebih mengutamakan keamanan dibanding kecepatan. Di dalamnya, kabarnya terdapat ruang rapat, kamar pribadi yang mewah, serta gudang senjata yang siap digunakan untuk melindungi sang pemimpin dari ancaman apapun. Kereta ini juga dilengkapi dengan pengawalan ketat dan pasukan khusus yang menyertainya sepanjang perjalanan. Dengan kecepatan rata-rata hanya 60 km per jam, kereta ini mencerminkan pendekatan hati-hati Kim Jong-un dalam setiap langkahnya di panggung politik internasional. Kamp penjara politik. Korea Utara dikenal memiliki jaringan kamp penjara politik yang kejam. Dikenal sebagai Kwanliso, yang dijadikan tempat penahanan bagi mereka yang dianggap musuh negara. Kamp-kamp ini, seperti Kamp 15 di Odok, terkenal karena kondisi tidak manusiawi, kerja paksa, dan penyiksaan yang sistematis. Penghuni kamp, termasuk keluarga dari tersangka hingga 3 generasi, seringkali dipaksa bekerja di tambang, pabrik, atau pertanian tanpa cukup makanan, istirahat, atau perawatan medis. Kesaksian dari para penyintas, seperti Shin Dong-hyuk, mengungkapkan kebrutalan yang mencengangkan, mulai dari hukuman mati di depan umum hingga kelaparan massal. Eksistensi kamp-kamp ini mencerminkan tingkat kontrol totalitarian rezim Korea Utara yang menggunakan ketakutan untuk mempertahankan kekuasaan. Penyiksaan di Korea Utara. Penyiksaan di Korea Utara menjadi salah satu aspek paling kelam dari rezim totalitarian negara tersebut, dengan laporan mengerikan dari para pembelot dan penyintas yang berhasil melarikan diri. Metode penyiksaan seringkali dilakukan di penjara dan pusat interogasi untuk memaksa pengakuan, atau menghukum mereka yang dianggap melawan rezim. Tahanan kerap dipukuli hingga sekarat, ditelanjangi dalam kondisi dingin ekstrim, atau dipaksa dalam posisi menyakitkan selama berjam-jam. Beberapa bahkan menjadi sasaran eksperimen biologis, atau dibiarkan mati kelaparan di sel sempit. Amnesty International dan organisasi HAM lainnya menyebut penyiksaan ini sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun pemerintah Korea Utara membantah keras tuduhan tersebut, dan terus menutupi realitas kejam di dalam perbatasannya. Kamp penjara Korea Utara, yang dikenal sebagai Kwanliso, adalah tempat di mana ribuan orang ditahan tanpa pengadilan atas tuduhan melawan rezim, seringkali hanya karena hubungan keluarga dengan seseorang yang dianggap musuh negara. Kamp-kamp ini, seperti Kamp 14 di Kaechon, dioperasikan dengan tingkat kekejaman yang mencengangkan. Para tahanan dipaksa bekerja hingga 16 jam sehari dalam kondisi brutal, seperti di tambang batu bara atau ladang, dengan sedikit makanan yang bahkan sering terkontaminasi. Pelanggaran sekecil apapun, seperti gagal memenuhi kuota kerja, dapat berujung pada penyiksaan atau eksekusi di depan umum. Banyak yang meninggal akibat kelaparan, penyakit, atau kekerasan. Kesaksian penyintas seperti Kang Cholwan menggambarkan kamp ini sebagai neraka di bumi, di mana manusia kehilangan martabat mereka dalam upaya rezim untuk menghancurkan oposisi. Penyiksaan di penjara. Penyiksaan di penjara Korea Utara adalah praktik yang meluas dan sistematis, digunakan untuk menghukum atau memaksa pengakuan dari para tahanan. Kesaksian para pembelot, seperti Lee Sun-ok, mengungkapkan kengerian yang dialami di balik dinding penjara rezim. Tahanan dipukul dengan tongkat besi, disetrum, atau dipaksa berlutut di atas pecahan kaca selama berjam-jam. Beberapa bahkan dipaksa menahan posisi tubuh yang menyakitkan hingga kehilangan kesadaran. Penyiksaan psikologis juga menjadi bagian dari metode intimidasi, di mana para tahanan dipaksa menyaksikan hukuman mati anggota keluarga atau tahanan lainnya. Dalam kondisi yang penuh kekejaman ini, kelaparan dan penyakit sering menjadi penyebab kematian, membuat penjara Korea Utara dikenal sebagai simbol ketidakadilan rezim yang brutal dan tidak manusiawi. Wanita tunawisma. Di Korea Utara, kisah tragis seringkali muncul dari kalangan tunawisma, terutama perempuan dan anak-anak yang dikenal sebagai kotjebi atau burung gelandangan. Salah satu laporan mengerikan datang dari perbatasan dekat Cina,
di mana seorang wanita tunawisma ditemukan tewas dengan tanda-tanda kekerasan yang brutal. Pembelot yang melarikan diri menceritakan bahwa perempuan tunawisma sering menjadi korban eksploitasi, pemerkosaan, atau pembunuhan, baik oleh aparat keamanan maupun sesama warga yang putus asa. Dalam banyak kasus, kematian mereka tidak diusut, dan mayat mereka dibiarkan tanpa penghormatan, mencerminkan betapa rentannya posisi mereka dalam masyarakat yang dikuasai ketakutan dan kelaparan. Kisah-kisah seperti ini menggambarkan sisi tergelap dari rezim Korea Utara, di mana kemanusiaan seringkali hilang di tengah perjuangan untuk bertahan hidup. Pembelot Korea Utara. Kisah para pembelot Korea Utara sering diwarnai dengan bahaya besar, termasuk ancaman ditangkap kembali dan diseret kembali ke negara asal mereka. Salah satu insiden yang mengerikan terjadi di perbatasan Cina-Korea Utara, di mana seorang wanita pembelot ditangkap oleh agen keamanan Korea Utara saat berusaha melarikan diri ke Korea Selatan. Wanita itu diseret di depan umum, diikat dengan tali, dan dipaksa kembali melewati perbatasan, diiringi ancaman keras kepada siapapun yang mencoba membantu. Dalam banyak kasus, pembelot yang tertangkap kembali menghadapi hukuman berat, seperti kerja paksa, penyiksaan, atau bahkan eksekusi publik. Kejadian ini menunjukkan bagaimana rezim Korea Utara menggunakan rasa takut untuk menghentikan warganya melarikan diri dan mempertahankan cengkeraman totaliternya atas rakyatnya. Polisi Korea Utara bentrok dengan Stephanie Grisham. Pada tahun 2019, insiden unik melibatkan Stephanie Grisham, juru bicara Gedung Putih saat itu, terjadi selama pertemuan bersejarah antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di zona demilitarisasi, DMZ. Dalam kerumunan wartawan yang mencoba mengikuti kedua pemimpin, terjadi dorong-mendorong sengit antara pengawal Korea Utara dan staf keamanan Amerika. Grisham dilaporkan terluka ringan setelah bentrok fisik dengan polisi Korea Utara dalam upayanya membuka jalan bagi media Amerika untuk mendapatkan akses lebih dekat. Insiden ini menggambarkan ketegangan di balik layar dalam pertemuan diplomatik berprofil tinggi, terutama dengan rezim Korea Utara yang terkenal sangat protektif dan penuh kecurigaan terhadap pihak luar. Buronan Korea Utara ditangkap. Pada tahun 2021, seorang buronan Korea Utara yang berhasil melarikan diri ke Korea Selatan ditangkap kembali dalam situasi yang menggemparkan. Pria tersebut, yang sebelumnya melintasi zona demilitarisasi, DMZ, dengan penuh risiko, ditahan oleh otoritas Korea Selatan setelah terungkap bahwa ia mencuri makanan dan uang untuk bertahan hidup. Kasus ini mengungkap sisi tragis dari kehidupan para pembelot, yang sering menghadapi kesulitan ekstrim di negara baru mereka, mulai dari diskriminasi hingga tekanan ekonomi yang berat. Meskipun berhasil keluar dari rezim otoriter Korea Utara, para pembelot seringkali tetap hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan ancaman dari agen-agen Pyongyang, yang diketahui aktif memburu buronan bahkan di luar perbatasan. Pekerja anak di Sky Resort. Pada 2021, laporan mengejutkan dari pekerja anak di Masikryong Ski Resort, Korea Utara, mencuat ke perhatian dunia. Resort mewah ini, yang dirancang untuk memproyeksikan citra modern dan kemajuan rezim, ternyata mempekerjakan anak-anak dari keluarga miskin untuk melakukan pekerjaan kasar seperti membersihkan salju, mengangkut barang berat, dan merawat fasilitas. Anak-anak ini bekerja dalam kondisi keras dengan upah minim atau tanpa bayaran sama sekali, sebagai bagian dari kebijakan rezim yang memanfaatkan tenaga kerja anak untuk proyek-proyek propaganda. Sementara resor ini dipromosikan kepada wisatawan domestik elit dan beberapa pengunjung asing, realitas di balik layar mencerminkan ketimpangan sosial yang mendalam, di mana kemewahan rezim dibangun di atas eksploitasi rakyat kecil, termasuk anak-anak. Anak-anak yatim piatu. Di Korea Utara, anak-anak yatim piatu seringkali menghadapi hidup yang penuh penderitaan dan ketidakpastian. Salah satu kisah tragis datang dari anak-anak yang kehilangan orang tua akibat kelaparan, penyakit, atau hukuman dari rezim, yang kemudian dibiarkan tanpa perlindungan atau perhatian. Anak-anak ini seringkali ditempatkan di panti asuhan negara, yang dikelola oleh pemerintah, tetapi kehidupan di sana sangat keras. Mereka dipaksa menjalani pelatihan ideologis yang ketat, dengan sedikit perhatian terhadap pendidikan atau kesejahteraan emosional mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak yatim piatu ini juga dipaksa bekerja di ladang atau pabrik-pabrik negara, seringkali tanpa bayaran dan dalam kondisi yang sangat buruk. Keberadaan mereka, terpinggirkan dalam masyarakat yang sangat terkontrol, mencerminkan betapa rapuhnya kehidupan bagi mereka yang kehilangan perlindungan keluarga dalam negara totaliter seperti Korea Utara. Wanita lalu lintas palsu dari Pyongyang. Pada 2016, sebuah laporan mengungkapkan praktik ilegal di Pyongyang, di mana wanita muda terlibat dalam jaringan lalu lintas manusia dengan tujuan menipu para pengusaha dan diplomat asing. Wanita-wanita ini, yang seringkali berpakaian modis dan tampak terpelajar, bekerja dengan kedok sebagai petugas lalu lintas atau pegawai kantor, namun ternyata terlibat dalam skema penipuan yang merugikan orang asing.
Mereka akan menyamar sebagai pekerja resmi untuk mendekati dan memanipulasi individu-individu tersebut, menawarkan berbagai layanan atau informasi palsu, bahkan sampai mengarah pada penggelapan uang atau informasi penting. Banyak dari wanita ini, meskipun terjebak dalam kondisi yang sangat terbatas di bawah rezim yang ketat, terpaksa melakukan tindakan ini sebagai cara untuk bertahan hidup di tengah sistem yang penuh dengan tekanan sosial dan ekonomi. Skandal semacam ini memberikan gambaran lain tentang kehidupan di Korea Utara, di mana tekanan ekonomi dan politik memunculkan jaringan kegiatan ilegal yang seringkali melibatkan individu yang rentan. Penyeberangan perbatasan yang mematikan. Penyeberangan perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan seringkali menjadi jalan berbahaya bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari rezim otoriter Pyongyang. Salah satu kisah tragis datang dari mereka yang berusaha menyeberang melalui zona demilitarisasi, DMZ, yang terkenal sebagai salah satu perbatasan paling dijaga di dunia. Beberapa pembelot, dalam upaya untuk mencari kebebasan, terjebak di tengah tembakan penjaga perbatasan atau dipaksa untuk kembali oleh pasukan Korea Utara yang kejam. Otto Warmbier, seorang mahasiswa asal Amerika Serikat, menjadi salah satu korban tragedi paling memilukan yang terkait dengan Korea Utara setelah ditangkap pada Januari 2016 karena mencuri poster propaganda di sebuah hotel di Pyongyang. Warmbier dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa, meskipun ia mengaku tidak tahu bahwa tindakannya itu melanggar hukum. Selama hampir 17 bulan, Warmbier ditahan di Korea Utara dalam kondisi yang sangat buruk. Dengan sedikit informasi yang diperoleh keluarganya tentang kondisinya. Pada Juni 2017, setelah tekanan internasional yang meningkat, pemerintah Korea Utara memutuskan untuk mengirim Warmbier kembali ke Amerika Serikat dalam keadaan koma. Ia ditemukan mengalami kerusakan otak yang parah, dan meskipun mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, Otto Warmbier akhirnya meninggal beberapa hari setelah tiba di rumahnya. Remaja dihukum karena menonton drama Korea Selatan. Pada 2013, sebuah insiden mengejutkan terjadi di Korea Utara, di mana sekelompok remaja dihukum berat setelah ketahuan menonton drama Korea Selatan yang dilarang. Menonton acara dari luar negara dianggap sebagai tindakan subversif yang mengancam stabilitas rezim, dan remaja-remaja tersebut tertangkap saat menyaksikan drama yang sangat populer di kalangan generasi muda Korea Utara. Berdasarkan laporan dari pembelot, beberapa remaja dihukum dengan pengasingan atau dipaksa bekerja dalam kondisi keras sebagai bagian dari hukuman mereka, sementara yang lainnya dilaporkan dieksekusi. Pemerintah Korea Utara sangat ketat dalam mengontrol akses ke media asing, dengan penyelundupan film dan musik dari luar dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang serius. Kasus ini menggambarkan betapa ketatnya pengawasan rezim terhadap budaya luar, dan bagaimana pelanggaran kecil terhadap aturan bisa berujung pada hukuman yang ekstrim. Percobaan pembelotan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, sebuah percobaan pembelotan dramatis terjadi di Korea Utara, di mana seorang pejabat tinggi Korea Utara yang bernama Tae Yong-ho, yang menjabat sebagai wakil duta besar Korea Utara untuk Inggris, melarikan diri bersama keluarganya ke selatan. Keputusan Tae untuk membelot mengejutkan dunia, karena ia adalah salah satu pejabat tinggi yang memiliki akses langsung ke kekuasaan rezim Kim Jong-un. Percobaan pembelotan ini menandai salah satu keberhasilan besar dalam upaya mengungkapkan kengerian rezim Kim kepada dunia luar. Tae mengungkapkan bahwa keputusan untuk melarikan diri didorong oleh ketidakmampuannya untuk menoleransi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah pemerintahan Kim Jong-un. Pembunuhan Kim Jong-nam. Pada 13 Februari 2017, Kim Jong-nam, saudara tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dibunuh di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, dengan cara yang mengejutkan dan misterius. Kim Jong-nam, yang telah lama hidup dalam pengasingan di luar negeri, diserang oleh dua wanita, Siti Aisyah dari Indonesia dan Doan Thi Huang dari Vietnam, yang menyeka wajahnya dengan zat beracun VX, yang merupakan racun saraf yang sangat mematikan. Meskipun kedua wanita tersebut mengklaim bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka sedang terlibat dalam pembunuhan, banyak yang percaya bahwa pembunuhan tersebut merupakan upaya dari rezim Korea Utara untuk menghilangkan potensi ancaman terhadap kekuasaan Kim Jong-un. Sidang umum di Sunuji. Pada tahun 2015, sebuah sidang umum yang sangat kontroversial diadakan di Sunuji, Korea Utara, yang mengguncang dunia internasional. Sidang tersebut mengadili lebih dari 100 warga Korea Utara yang dituduh terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk pembelotan, mengakses media asing, dan berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka dipaksa mengaku di hadapan umum, dan sebagian besar dihukum dengan eksekusi publik atau pengiriman ke kamp kerja paksa. Sidang ini merupakan contoh ekstrim dari cara rezim Kim Jong-un mengontrol rakyatnya melalui ketakutan dan penindasan. Malnutrisi di Korea Utara. Malnutrisi di Korea Utara telah menjadi masalah yang terus-menerus menghantui sebagian besar penduduknya,
dengan laporan internasional yang menunjukkan tingkat kekurangan gizi yang parah, terutama di kalangan anak-anak. Meskipun pemerintah Korea Utara berusaha menyembunyikan kenyataan ini dari dunia luar, data yang diperoleh dari organisasi internasional seperti PBB dan para pembelot menunjukkan bahwa ribuan warga negara tersebut hidup dalam keadaan kekurangan makanan yang kronis. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan pertanian yang gagal, bencana alam seperti kekeringan dan banjir, serta sanksi internasional yang membatasi akses negara tersebut terhadap bantuan kemanusiaan. Anak-anak seringkali menjadi korban pertama dari kelaparan ini, dengan banyak yang menderita stunting, yaitu pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi. Pemakaman Kim Il-sung. Pemakaman Kim Il-sung, pendiri Republik Rakyat Demokratis Korea Utara, yang meninggal pada 8 Juli 1994, menjadi sebuah peristiwa besar yang dipenuhi dengan simbolisme dan ritual kebesaran. Jenazah Kim Il-sung dimakamkan di Kumsusan Memorial Palace di Pyongyang, sebuah makam yang dibangun khusus untuknya, yang kini menjadi salah satu situs paling suci di negara tersebut. Ribuan warga Korea Utara, termasuk pejabat tinggi dan warga biasa, mengunjungi makam untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin besar mereka, yang dianggap sebagai simbol dari negara dan revolusi. Pemakaman Kim Il-sung dilaksanakan dengan segala kemewahan, dengan prosesi yang sangat terorganisir dan penuh dengan upacara yang menunjukkan loyalitas mutlak kepada rezim. Bendera negara setengah tiang, dan musik militer dimainkan. Sementara rakyat Korea Utara diharuskan untuk berduka dan menunjukkan kesedihan yang mendalam sebagai tanda penghormatan. Prosesi pemakaman ini bukan hanya tentang menguburkan seorang pemimpin, tetapi juga memperkuat kultus pribadi Kim Il-sung, yang masih terus hidup dalam ideologi negara dan dalam cara penguasaannya atas Korea Utara hingga saat ini. Korea Utara tetap menjadi salah satu negara paling misterius dan menakutkan di dunia, di mana ketakutan dan pengendalian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun dunia luar hanya dapat menebak-nebak apa yang terjadi di balik tembok pengawasan, kenyataannya adalah bahwa jutaan warga hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang tak terkendali. Semoga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem otoriter di Korea Utara, kita bisa menghargai kebebasan dan hak asasi manusia yang sering kita anggap remeh. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk terus mencari informasi lebih lanjut tentang dunia yang belum banyak terungkap.